bahasa ringannya, seandainya isbal itu memang haram, betul-betul haram mutlak, seperti haramnya mencuri, kan haram, maka pastilah Nabi tidak akan melakukannya, karena Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Tapi buktinya Nabi beberapa kali dalam riwayat itu disebutkan isbal, menunjukkan itu bukan sesuatu yang mutlak. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada subuh kali ini berkaitan tentang busana atau pakaian yang dipakai oleh laki-laki dalam keseharian, baik dalam sholat maupun di luar sholat, khususnya lagi tentang kain atau celana yang dipakai di bawah mata kaki. Ini beberapa hadis akan kita bahas, kemudian kita lihat penjelasan para ulama tentang maksud hadis itu. Hadis pertama diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari di dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan bahwa kata Nabi, "Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. 3 orang tidak diajak bicara oleh Allah menunjukkan makna dicuekin ini, maksudnya tak dipedulikan karena dia dianggap bermasalah. Siapa 3 orang itu, dan apakah sekedar Allah tidak ajak bicara? Ternyata bukan sekedar tidak diajak bicara. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat kepadanya, enggak dipedulikan, enggak dilihat. Wala yuzakkihim, tidak dibersihkan dari dosa, tidak disucikan. Walahum adzabun alim, dan mereka ini 3 orang ini mendapatkan azab yang pedih. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirar. Sampai-sampai Nabi saking menekankan permasalahan ini, 3 kali Nabi mengulangnya. 3 kali Nabi menyebutnya. Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Diulangi sekali lagi yang kedua. Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sekali lagi yang ketiganya, salasatun. Kalau sudah 3 kali Nabi mengungkap seperti itu, menunjukkan makna ini serius ini. Nah. Qala Abu Dzar yang meriwayatkan hadis ini berkomentar. Apa kata Abu Dzar? Khabu wa khasiru, man hum ya Rasulullah. Ini orang ini sangat celaka dan sia-sia, merugi sekali orang ini ya Rasulullah. Siapa mereka ini ya Rasulullah? Nah, disinilah pembahasannya. Yang pertama kata Nabi, orang yang disebut tidak diajak bicara oleh Allah, orang yang disebut nanti dia tidak dilihat dan tidak dibersihkan dari dosa, mendapat azab, itu siapa? Yang pertama al-musbil. Siapa al-musbil? Orang yang pakai kain atau celana menutupi mata kaki. Kan takut juga kita. Takut. Tapi makna hadis ini gimana? Kan itu yang perlu. Kadang-kadang kita melihat hadis itu tekstual.
maka perlu dibahas supaya kita ketika membaca hadis ini tidak serta-merta menilai orang. Andai hadis ini dipahami tekstual, dibaca tuh al-musbil, tidak dilihat Allah, tidak dibersihkan dari dosa, tidak diajak bicara, dapat azab pedih. Kita mudah sekali itu mengklaim orang, ini calon napi neraka nih, dapat azab yang pedih nih. Tapi tidak begitu memahami hadis itu. Boleh jadi kita membaca itu baru satu hadis ini langsung menyimpulkan. Nah, jadi kita akan bahas mendalami teks hadis-hadis seperti ini. Yang kedua, siapa lagi orang yang tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, dan mendapatkan azab yang pedih itu. Yang kedua, al-mannan. Al-mannan orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Pernah dia dulu memberi sesuatu yang besar. Sampai masanya diungkit, itu karena saya dulu itu. Kalau bukan karena saya, tak jadi itu. Saya yang banyak memberikan, membantu, menolongnya. Ada enggak orang seperti itu, Bu? Nah, banyak. Nah, kalau itu diungkit, itu bisa jadi amal yang pernah kita buat itu seperti batu, seperti debu yang menimpa batu licin, tiba-tiba turun hujan. Fa asabahu wabilun. Dalam Al-Qur'an disebutkan fa asabahu wabilun. Setelah turun hujan lebat, bagaimana keadaan batu licin itu? Bersih. Habis debunya itu. Begitulah gambaran ibadah, amal jariyah kita atau sesuatu yang pernah kita berikan, kita ungkit-ungkit, kita sebut-sebut. Nah, itu membuat amalan kita seperti debu di atas batu licin. Sia-sia, tak bernilai. Lalu yang ketiga siapa? Wal munaffiqu sil'atahu bil halafil kadhib. Wal munaffiqu, orang yang maksudnya orang yang menjual barangannya, sil'atahu bil halafil kadhib, dengan sumpah palsu, dusta. Berapa harganya nih, Bu? Ini 1 juta nih saya beli nih. Jadi saya jual 1.200.000 nih. Rupanya dia belinya 200.000. Sumpah katanya. Cuma 200.000 saya beli. Cuma 1 juta saya beli kemarin ini. Jadi banyak orang berdagang itu memang pakai sumpah. Nah, oleh karena itu hindari berdagang ini dengan dusta, dengan sumpah-sumpah seperti itu. Kalau tetap terbiasa dengan sumpah palsu ini, dengan dusta ini, berdagang dengan dusta, begitulah akibat dentik di akhirat. Itu hadis pertama. Hadis kedua ini lebih ketat lagi nih terkait kain di bawah mata kaki ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Kain yang di bawah mata kaki maka tempatnya dalam neraka. Ini kalau memahami teksnya, orang bisa juga mengaitkan orang yang pakai kain di bawah mata kaki tempatnya neraka. Ini lebih bahaya lagi kalau dipahami tekstual. Karena ketika melihat orang yang pakai kain atau celana di bawah mata kaki, langsung ditempatkan neraka oleh saudara atau kawan kita yang memahami tekstual ini. Nah, ini neraka nih. Berapa banyak orang pakai kain, khususnya laki-laki yang dimaksud dalam hadis-hadis ini. Tempatnya di neraka. Apalagi orang yang memahaminya tidak dikaitkan antara laki-laki dan perempuan, dipukul rata. Ini bahayanya memahami hadis tekstual. Kan nggak ada disebut laki-laki perempuan di situ. Bayangkan ada orang yang memahami tekstual, dipahami sendiri, dicerna sendiri, diambil hukum dari situ sendiri. Langsung aja itu. Semua orang yang menggunakan kain di bawah mata kaki neraka. Kalau perempuan kan memang harus ditutup.
Tapi karena dia memahami hadis ini tekstual, udahlah, laki-laki, perempuan semua. Nah, ini penting untuk dijelaskan. Maka tidak cukup memahami hadis itu dengan teksnya tanpa melihat syarahnya. Ini kan hadis-hadis seperti ini ada penjelasan ulamanya. Tapi kita bisa coba dari dua hadis ini gimana ulama menjelaskan. Seperti pendapat Imam Syafi'i, apa kata dia? Yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, ini pendapat Imam Syafi'i. Al-isbalu tahtal ka'bain lil khuyala fa in kana li ghairiha fa huwa makruh wa hakadha nass asy-Syafi'i 'ala al-farqi bainal jarri lil khuyala wa li ghairil khuyala. Kata Imam Nawawi, isbal itu pakai pakaian di bawah mata kaki itu hanya larangannya hanya untuk orang yang sombong. Jika tidak sombong, dia tak masuk dalam kategori larangan, tidak masuk dalam kategori haram. Jadi kaitannya dengan kesombongan. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, nass Syafi'i wa hakadha nass Syafi'i. Seperti itu Imam Syafi'i menjelaskan secara nas tentang ma'al farq 'alal farqi, tentang perbedaan antara orang yang memakai kain karena sombong dan orang yang memanjangkan kain di bawah mata kaki dengan tidak sombong. Artinya ada dua. Ada yang menggunakannya karena sombong, itu dilarang tuh. Dan ternyata mengapa dianggap memakai pakaian di bawah mata kaki ini sombong? Karena budaya orang Romawi, Persia dulu, untuk menunjukkan kesombongan itu pakai kain melebar sampai ke tanah. Itu budayanya begitu dulu. Nabi tak suka budaya orang Romawi yang suka melebar-lebarkan kain. Maka Nabi pun bersabda, orang yang pakai pakaian seperti itu tempatnya di neraka. Kaisar duduk dia di kursi kekuasaannya, itu bajunya melebar pakaiannya, ujung pakaiannya itu dipegang oleh dayang-dayang di pintu sana, panjang melebar tuh, saya raja, kekuasaan, menunjukkan kesombongan. Nah, Nabi tidak suka seperti itu sampai Nabi melarang. Tapi kalau selamat dari sombong, maka dia tidak masuk kategori larangan. Maksudnya bukanlah seperti orang itu, enggak ada juga kaum muslimin yang pakai seperti itu sekarang. Masalahnya yang di bawah mata kaki itu dianggap sebagai sebuah kesombongan dulu, tapi sekarang tentu berbeda. Yang kedua, pendapat Imam Al-Bukhari sendiri. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis ini, dia buat satu bab, judulnya bab man jarra izarahu min ghairi khuyala. Bab orang yang menggunakan pakaian di bawah mata kaki menyeret tanpa kesombongan, tanpa sifat sombong. Berarti ada satu bab pembahasan yang menggunakan pakaian di bawah mata kaki tidak ada kesombongannya. Berapa banyak hadis? Kalau ada satu bab berarti hadisnya banyak sekali. Itu menunjukkan memang ada orang yang menggunakan kain sarung di bawah mata kaki tidak ada sombong, tidak ada sifat sombong. Termasuklah Abu Bakar As-Siddiq, seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari. Abu Bakar As-Siddiq itu diriwayatkan dari Salim bin Abdullah an abihi, dari ayahnya radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki, tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Enggak dilihat. Kan sama dengan hadis pertama tadi. Ternyata hadis itu harus disyarah dengan hadis-hadis yang lain. Lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, inna ahada syiqqai izari yastarkhi. Sesungguhnya kainku ini memanjang ke bawah, turun di bawah mata kakinya. Abu Bakar tuh pakaiannya. Lalu apakah saya ini termasuk yang tidak dilihat oleh Allah, yang dapat azab yang pedih seperti hadis kemarin, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dibersihkan dari dosa? Termasuk seperti itukah aku ini ya Rasulullah? Kata Abu Bakar,
As-Siddiq. Lalu Nabi menjawab, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Engkau tidak termasuk yang melakukannya karena sombong. Berarti masalahnya karena sombong. Khuyala. Kalau selamat dari sombong, enggak masuk kategori, enggak dilihat oleh Allah, enggak disucikan, dapat azab, enggak masuk ke situ. Jadi kuncinya itu, illatnya itu pada bab sombong, budaya masa lalu itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam hadis yang lain, langsung dijelaskan teksnya, sombongnya itu, angkuhnya. Apa kata Nabi? La yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu bataran. Tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat orang yang memanjangkan kainnya karena sombong. Ini langsung teks itu. Hadis Bukhari Muslim. Jadi hadis-hadis itu saling menjelaskan. Tapi coba hadis pertama dan kedua tadi dicukupkan, udah banyak orang tuh kita masukkan ke neraka secara tak sengaja. Lihat teks-teks hadis yang lain untuk namanya al-jam'u bainal ahadis. Kata Imam Syekh Yusuf Qaradawi, hadis-hadis itu harus dilakukan al-jam'u, pengumpulan, baru dapat hukum. Satu nggak bisa, berbahaya karena ternyata pembahasan itu banyak hadis yang menjelaskannya. Kemudian ada hadis lagi yang secara khusus dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi udhunayya. Saya mendengar Nabi dengan telinga saya ini, mendengar Nabi mengucapkannya. Apa yang diucapkan Nabi? Man jarra izarahu la yuridu bidzalika illa al-makhilah fa innallaha la yanzuru ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang memanjangkan kainnya, siapa yang musbil, yang isbal tadi, dia tidak menginginkan perbuatan itu selain keangkuhan, tidak menginginkan dengan itu melainkan keangkuhan, berbuat begitu kalau tidak dengan keangkuhan dia, atau tujuannya semata-mata untuk keangkuhan, itu kan maknanya tidak menginginkan apapun melainkan keangkuhan, semata-mata tujuannya untuk menunjukkan kesombongan. Siapa yang memanjangkannya semata-mata untuk kesombongan, maka Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Berapa banyak hadis-hadis yang menjelaskan illat kesombongan ini, maka disitulah sebetulnya persoalannya. Sampai Imam Nawawi memberikan penjelasan yang panjang sebetulnya tentang isbal ini, sampai dia katakan bab sifatu tulil qamisi, dijelaskan sifat panjangnya gamis, ujung gamis, kain dan ujung sorban. Haram memanjangkan semua itu untuk kesombongan. Jadi pakai baju ini kalau lebar itu sampai keluar itu juga dianggap sombong dulu. Tapi sekarang kalau agak lebih-lebih sedikit rasanya tak sampai ke tingkat itu. Mungkin belum sempat motong ya dia, enggak ada niat, bahkan enggak nyaman dilihat sorbannya atau pokoknya pakaiannya itu. Kalau dilebih-lebihkan itu, kalau ada niat kesombongan, disitulah persoalannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan, Imam As-Suyuti juga menjelaskan. Nah, jadi kata Imam As-Suyuti, makna kata al-musbil izarahu, orang yang memanjangkan kainnya, menyeret ujung kainnya karena sombong, hadis ini dikhususkan dengan hadis lain. Jarra thawbahu khuyala, memanjangkan kainnya itu karena sombong. Rasulullah, ini kalimat Imam As-Suyuti menarik. Waqad rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meringankan, rukhsah. Rakhasa artinya memberi rukhsah, memberikan keringanan kepada Abu Bakar, li Abi Bakrin haitsu kana jarruhu li ghairil khuyala. Nabi memberi keringanan kepada Abu Bakar karena Abu Bakar memanjangkan kainnya bukan karena sombong. Udah seperti itu ulama-ulama memberi penjelasan itu, seharusnya itu sudah
sudah jelas dan tidak boleh mengklaim. Tapi bagi yang melakukannya menggunakan kain di atas mata kaki, ya tidak boleh dicela juga. Silahkan. Oh, mungkin karena kehati-hatian, takut nanti jangan-jangan masuk pula. Ya boleh, itu kan namanya kesimpulan. Atau takut ini kan makruh ini kalau di bawah nih, ya saya menghindari makruh, saya angkat. Bagus. Cuma ingat, jangan menilai orang masuk neraka, itu aja masalahnya kan. Karena masalahnya yang terjadi itu apa? Dia sudah memvonis orang masuk neraka gara-gara melihat kain di bawah mata kaki. Imam Asy-Syaukani apa kata dia? Wa zahirut taqiyyin bi qawlihi khuyala. Itu jelas itu kalimat. Zahir ikatan dengan kata, zahir illan yang mengikat hadis itu pada kata khuyala, sombong. Lalu apakah ya dullu bimafhumihi anna jarra thawb li ghairil khuyala la yakunu dakhilan fi hadzal wa'in. Jadi kata khuyala ini menunjukkan pemahaman bahwa orang yang memanjangkan kainnya tetapi tidak sombong tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Udah memperkuat semua pendapat-pendapat ulama-ulama sebelumnya, Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu pendapat Imam As-Sun'ani, pendapat Imam Asy-Syaukani. Sekarang Imam As-Sun'ani yang punya kitab Imam As-Sun'ani, Imam Asy-Syaukani sama, pendapatnya juga sama. Imam As-Sun'ani yang mempunyai kitab Subulus Salam, syarah kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam, wa taqyidul hadis bil khuyala dalun bimafhumihi annahu la yakunu min man jarrahu ghairu khuyala dakhilan fil wa'in. Menunjukkan pemahaman bahwa orang memanjangkan kain tanpa sombong tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Syekh Yusuf Al-Qardawi, nah ini Syekh Yusuf Al-Qardawi pakai metode ini. Apa kata dia? Dibuatnya satu metode memahami hadis itu. Memahami hadis itu harus melewati proses ini. Jam'ul ahadits al-waridah fil mawdu' wahid, fil mawdu'il wahid. Menggabungkan beberapa hadis dalam satu tema. Sekarang temanya apa? Tema iman. Nah, kumpulkan hadis tentang iman. Iman. Baru dapat kesimpulan iman itu seperti apa. Pembahasan tentang isbal. Nah, kumpulkan hadis-hadis semuanya, baru dapat kesimpulan. Tapi kalau cuma mengandalkan 1-2 hadis, itu bahaya, bisa menyalahkan orang. Begitu memahami hadis itu seharusnya. Dan saya punya pengalaman yang menarik sebetulnya terkait tentang isbal ini. Di sebuah masjid saya ceramah, tapi tidak membahas tentang isbal, membahas tentang hak-hak seorang muslim, beri salam gitu, jumpa mengucapkan salam, kemudian adalah 6 itu hadis dalam Sahih Muslim. Selesai, lalu seseorang ini datang memberikan semacam mengajak lah, karena dilihatnya kain saya di bawah mata kaki. Ustaz, yang Ustaz sampaikan ini sangat bagus katanya, saya senang menerimanya, bisa kami memahaminya dengan baik. Cuma ada kekurangan Ustaz satu katanya. Langsung disebut kekurangan kan. Apa tuh Pak? Ustaz pakai kain di bawah mata kaki katanya. Ini enggak sunnah nih katanya. Saya jelaskan. Ini kesempatan menjelaskan. Mau dijelaskan semua ini kan panjang. Dari antara baru memulai menjelaskan tentang Syekh Yusuf Qardawi. Kalau menurut Syekh Yusuf Qardawi, Pak, hadis-hadis tentang isbal itu harus digabungkan. Jadi kalau umpamanya orang menggunakan kain itu di bawah mata kaki, tidak ada niat kesombongan, nggak ada tujuan kesombongan, karena dulu orang-orang yang menggunakan kain melebar itu karena sombong. Kalau tidak ada kesombongan, tak masuk dalam ancaman. Oh, tidak bisa begitu. Zahir hadisnya kan jelas. Tidak, hadis yang pertama tadi masuk neraka, yang kedua jelas fafinnar. Lagi pula Syekh Yusuf Qardawi itu tuh bukan ulama katanya. Itu kebayangkan itu.
Kalau Syekh Yusuf Qaradawi aja dianggap bukan ulama, lalu saya siapa? Jauh panggang dari api itu. Bainas sama was-sumur katanya kan. Antara langit dan sumur tuh, antara langit dan bumi. Ilmunya yang sudah seperti itu. Syekh Yusuf Qaradawi itu imamnya para ulama di abad ini. Jadi pertemuan ulama-ulama sedunia itu kan ada organisasi ulama sedunia itu, dia ketuanya, dia ulama besarnya. Nah, dia tuh bukan ulama kata yang menyampaikan itu. Saya gimana lagi? Kalau udah Syekh Yusuf Qaradawi aja diponis bukan ulama, tentu tidak ada apa-apanya kita. Akhirnya semacam debat sikit lah, tapi tidak ada ujung. Akhirnya dia pergi gitu aja tanpa ada salam, tanpa ada ini karena tidak siap untuk berdiskusi dengan baik. Jadi memang ada orang-orang yang meyakini itu satu-satunya pemahaman mutlak gitu. Nah, jadi berapa ulama yang menjelaskan ini? Kalau kita rincikan dari awal tadi, setidaknya ini ada pendapat Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Nawawi, itu kan ulama-ulama besar semua. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi mensyarahkan Sahih Muslim, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahkan Sahih Bukhari, Imam As-Suyuti ulama besar punya kitab Ad-Durrul Mansur bit Tafsir Al-Mansur, Imam Jalaluddin As-Suyuti juga punya kitab Tafsir Al-Jalalain, ulama besar, disiplin ilmu semua dikuasainya. Hafiz tu mi'atai hadis, saya hafal 200.000 hadis, Kalau saya temukan hadis yang lain, la hafiz tu, pasti aku akan hafal juga. Kekuatan hafalannya orang yang luar biasa. Imam Asy-Syaukani, Imam As-San'ani, Syekh Yusuf Qaradawi, semua mengatakan pada bab sombong itulah ancaman hadis itu. Tapi kalau tidak ada kesombongan, nah sekarang dibalikkan, ada orang pakai kain di bawah mata kaki, nggak ada sombongnya. Dibalikkan, ada orang pakai kain di atas mata kaki, tapi dengan penuh keangkuhan. Sebetulnya yang mana yang masuk ancaman itu? Jadi sebetulnya ancaman Nabi itu bukan pada kainnya, tapi pada sombong atau tidak. Karena budaya kesombongan itu yang dihindarkan, yang diancam oleh Nabi. Budaya masa lalu itu salah satu bentuk kesombongan begitu. Sekarang bapak-bapak pergi ke acara apa? Ya, pakai celana di bawah mata kaki. Siapa yang mau sombong? Betul, gak ada orang menilai sombong. Kalau dulu tuh udah positif itu orang yang pakai itu. Ini keangkuhan karena dia raja-raja, dan itu pun yang melakukannya raja-raja, orang-orang besar itu, seperti itu. Nah, ini contoh penjelasan tentang makna isbal. Sekarang kita buktikan, andailah isbal itu sesuatu yang sangat dikecam, sangat dilarang, haram, maka pasti Nabi tidak pernah isbal. Tapi bagaimana pakaian Nabi? Nah, kita lihat beberapa hadis. Nabi itu pernah isbal. Isbal Rasulullah itu seperti apa? Dari Abu Bakrah dalam Sahih Bukhari, terjadi gerhana matahari, kami bersama Nabi, beliau berdiri dalam keadaan menjulurkan kainnya. Pakaiannya sampai, makna menjulurkan kain itu ya di bawah mata kaki. Hadis-hadis tentang isbal itu maksudnya ya jurru thawbah itu ya di bawah mata kaki. Kita berpikirnya, andaikanlah Nabi itu sangat ketat dalam masalah isbal itu, tidak boleh sama sekali, tidak mungkin Nabi mengabaikannya, meremehkannya, walaupun dikaitkan dengan terburu-buru ke masjid itu, karena dia sesuatu yang sangat berbahaya sampai ancaman neraka. Nggak mungkin Nabi mengabaikannya. Itu dasar bahwa Nabi juga pernah isbal. Atau bukan hanya satu hadis, dalam Sunan Abi Daud lagi dikatakan waqad waqa'a hudbuha ala qadamai. Saya pernah menemui Nabi, waktu itu Nabi sedang pakai mantel, kemudian juluran mantelnya itu sampai melewati kedua mata kakinya. Itu kan pakaian.
Kalaulah itu benar-benar suatu ancaman, tidak mungkin Nabi menggunakannya, menganggap itu biasa, remeh. Nah, ini menunjukkan pentingnya. Ada lagi hadis lain, ada 3 hadis paling tidak tentang yajurru izarahu. Jadi Nabi itu keluar menyeret kain sarungnya, dalam keadaan marah. Ini kan ada kisahnya. Tapi ketika menggunakan kain sampai terseret ke tanah, ke lantai, itu menunjukkan Nabi tidak sampai mengancam keras. Buktinya Nabi tidak mempersoalkan Abu Bakar, engkau melakukan itu tidak sombong, tidak masuk dalam ancaman. Jadi bahasa ringannya, seandainya isbal itu memang haram, betul-betul haram mutlak, seperti haramnya mencuri, kan haram, maka pastilah Nabi tidak akan melakukannya, karena Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Tapi buktinya Nabi beberapa kali dalam riwayat itu disebutkan isbal, menunjukkan itu bukan sesuatu yang mutlak. Jadi ada illat yang menyebabkan itu haram. Nabi seperti itu. Sahabat gimana? Nah, ini yang sahabat. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud. Amara Rasulullah memerintahkan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ayyas'ada syajaratan, untuk manjat pohon. Kira-kira kalau Abdullah bin Mas'ud disuruh manjat pohon apa tuh? Pohon kurma. Terserahlah. Pohon apa? Fayatiyahu bi syai'in minha. Lalu Abdullah bin Mas'ud melakukannya, maksudnya memanjat. Tapi apa yang terjadi? Fa nazara ashabuhu, lalu sahabat-sahabatnya melihat ila humusyati saqaihi, melihat kecil betisnya. Karena pakai pakaiannya, karena manjat kan tentu agak tertarik mungkin kainnya itu, sehingga betisnya kelihatan. Tapi karena Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kurus, sampai-sampai kayak betisnya tak nampak gitu, saking kecilnya. Nah, apa yang terjadi? Fadhahiku minha, maka tertawalah sahabat-sahabatnya itu karena melihat kurus gitu, terlalu kurus gitu. Tertawa tuh mengejek atau apalah maknanya, atau meremehkan begitu, mencemooh kata orang. Mencemooh gitu. Qala Nabi, lalu Nabi berkomentar, apa kata Nabi? Nabi marah nih. Ma yudhikukum, mengapa kalian tertawa? Kalian menertawakan Abdullah bin Mas'ud. Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Apanya yang kalian tertawakan? Kakinya yang kecil, kata Nabi. Langsung Nabi dikomentari Nabi. Apa kata Nabi? La rijalu abdillah fil mizan athqalu min Uhud. Sebelah kaki Abdullah bin Mas'ud ini dalam timbangan Allah di akhirat lebih berat dari bukit Uhud. Itu yang mau kalian remeh-remehkan, mau kalian cemehkan. Ini Abdullah bin Mas'ud ini orang yang luar biasa. Itu sebelah kakinya itu lebih berat timbangan kebaikannya dari bukit Uhud. Tak pantas kalian tuh menertawakannya. Artinya Nabi membela dia. Sampai masanya dalam hadis yang lain, riwayat dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan dari Abu Wa'il an Ibni Mas'ud, annahu kana yusbilu, isbal. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu sejak itu dia isbal. Maksudnya isbal yusbilu izarahu. Maksudnya pakai kain sarung di bawah mata kaki. Lalu ada yang bertanya, mengatakan kepadanya, faqila lahu, ditanyakan kepadanya, loh kok pakai pakaian di bawah mata kaki? Kata dia, inni rajulun hamishus saqaini, aku ini orang yang memiliki 2 betis yang kecil. Maksudnya menutup supaya orang tidak ngejek-ngejek lagi. Ditutupnya sampai ke bawah. Isbal dia, sahabat Nabi. Kalau sesuatu yang dilarang, nggak mungkin dia. Kecil-kecil lah betis ini. Tapi dia ada rasa malu juga, karena takut diejek orang, menutup orang tak berbuat dosa, dia pakai, dia turunkan. Nggak ada masalah, nggak ada ancaman di situ. Satu, ini Abdullah bin Mas'ud. Tapi ada lagi hadis-hadis lain, seperti misalnya diriwayatkan dari Abu Ishaq. Aku melihat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas itu turjumanul Quran, orang yang paling hebat menafsirkan Al-Quran.
Kata Nabi, kalau bertanya tentang Quran, maksud Quran, tanya kepada Abdullah bin Abbas. Nah, bagaimana pakaian Abdullah bin Abbas? Menggunakan kain yang mencapai sebahagian isbal. Isbal nih. Itu Abdullah bin Abbas. Hadis lain dari Maula Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas itu kalau menggunakan kain sarung, menjulurkan bagian depan sarungnya hingga ujung sarungnya menyentuh punggung kakinya. Riwayat lain, tabi'in. Bagaimana tabi'in menggunakan kain? Jubah-jubah Umar bin Abdul Aziz serta pakaian-pakaiannya itu menjulur hingga antara mata kaki dan tali sendalnya. Antara mata kaki, tali sendal di bawah mata kaki. Berarti ya lebih kurang. Termasuk di sini Ibrahim An-Nakhai, jubahnya menjulur hingga punggung telapak kaki. Riwayat lain, Imam Ahmad mengatakan, Ayyub memerintahkanku untuk memotong sebuah jubah untuknya. Ia berkata, jadikan jubahku sepanjang hingga menyentuh punggung kakiku. Ini riwayat-riwayat seperti ini mulai dari Nabi, sahabat, tabi'in, mereka pernah diriwayatkan isbal, tetapi ada orang yang sangat ketat menganggap isbal itu pasti masuk neraka. Alangkah bahayanya andaikan kita menganggap seperti itu, lalu gimana Nabi, gimana sahabat, gimana tabi'in itu. Jadi intinya memang ada yang mentakyid. Jadi pakai kaedah ini, yang penting itu pakai kaedah ini. Hamlul mutlaq ilal muqayyad. Dalil yang bersifat umum, dua hadis pertama tadi itu mesti dibawa, dipahami dengan dalil yang mengikat, menjadi sebab larangan Nabi itu pada kesombongannya. Ini yang terakhir, atau ini Abu Hanifah. Kita lihat imam-imam 4. Abu Hanifah itu pakai pakaian di bawah mata kaki. Imam Hanafi itu ulama hebat luar biasa itu. Ulama fikih yang pertama menulis kitab fikih, Abu Hanifah. Fikih itu yang dimulai dari toharo, sholat, zakat, puasa, tersusun rapi begitu, itulah Abu Hanifah. Yang pertama ditulisnya Al-Fiqhul Akbar, fikih akbar tentang akidah. Yang kedua Al-Fiqhul Asghar, fikih kecil, itu tentang masalah toharoh segala macam. Dia yang merumuskan. Dia paham hadis-hadis itu. Ditanyakan, dia pakai kain sampai ke tanah bahkan, Abu Hanifah itu. Tanya, bukankah itu dilarang? Bukankah itu dilarang kepada kita? Nuhina an haza? Kita dilarang masalah menggunakan kain seperti ini. Apa jawab dia? Innama dzalika lidzawil khuyala walasna minhum. Larangan itu hanya untuk orang sombong. Sedangkan kita enggak begitu, enggak seperti golongan orang yang sombong itu. Ulama besar seperti Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad, Imam Hambali, apa kata dia? Ini Imam Hambali nih, yang banyak diikut oleh orang yang sangat ketat juga memahami ini. Apa kata dia? Jarrul izar idza lam yuridil khuyala fala ba'sa bihi. Mengulurkan kain sampai di bawah mata kaki itu jika dimaksudkan untuk sombong, tidak untuk sombong, maka tak mengapa. Kalau sombong baru masalah. Nah, ini pendapat Imam Hambali. Dan banyak lagi riwayat Imam Ahmad mengatakan jika tidak ada maksud sombong maka tidak mengapa. Ibnu Taimiyah tidak mengharamkannya, tidak melihatnya sebagai perbuatan makruh. Syekh Ibnu Taimiyah yang ketat itu dalam beberapa hal, makruh pun tidak itu katanya. Artinya boleh gitu. Walaupun ada ulama yang memakruhkan. Tapi ya permasalahannya ini kata dia, adapun jika memakainya tidak dengan cara sombong, tetapi karena ada sebab atau hajat kebutuhan atau tidak bermaksud sombong, menghias dengan cara memanjangkan pakaian, maka itu tak mengapa. Terakhir sekali ini mungkin nah ini yang terakhir sekali ini yang mau disampaikan Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair. Tidak boleh ada pengingkaran terhadap masalah yang masih diperselisihkan, diingkari.
Makanya kita kan tidak mengingkari orang yang menggunakan, silakan, yang ini tidak apa-apa. Tapi kalau ada satu pemahaman mengingkari perbuatan itu, tidak boleh. Padahal ada ulama yang membolehkan itu, tak boleh terjadi pengingkaran terhadap masalah yang masih diperselisihkan ulama. Kita baru bisa mengingkari perbuatan itu salah, tak boleh dilakukan itu kalau sudah al-mujma'u alaihi. Kalau sudah sampai ke tingkat ijma', seluruh ulama mengharamkan, itu baru kita mengatakan ini perbuatan haram. Tapi kalau masih ini masalah ini ada sebab ini segala macam, masih ada kelapangan, maka berlapang hatilah, berlapang dadalah ketika menyikapi perbedaan-perbedaan. Itu yang dapat kita kaji pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum salat isyraq?